Siapapun buat teman-teman yang ingin mengubah hidupnya menjadi lebih baik, ada satu hal yang perlu kita ubah dalam diri kita terlebih dahulu. Kalau kita ingin menarik sesuatu, maka yang perlu diubah itu adalah diri kita dulu. Dalam video ini, Naira akan membahas tentang mencintai diri sendiri. Sebelum kita menarik sesuatu, maka perlu mengubah dalam diri kita. Jika diri kita belum menerima mencintai, kita tidak bisa menarik kebahagiaan dari luar. Yang terpenting, kita harus memiliki kebahagiaan dalam diri sendiri. Jika kita sudah punya kebahagiaan dalam diri, mencintai diri, maka kita tidak akan terpengaruh dari luar, lingkungan orang lain, dan lain-lain. Karena kita merasa cukup dan menerima diri sendiri. Jika teman ingin menarik cinta banyak macamnya, seperti jodoh, teman, kerja. Mungkin yang sebelumnya tidak percaya diri, minder, atau insecure, jika kita bisa mencintai diri kita dalam hukum law of attraction, jika kita sudah bahagia dari dalam, maka dengan mudah kita bisa menarik kebahagiaan dari luar. Sama seperti kita berdoa, ditambah dengan riyado, sholawat. Tapi kalau teman-teman belum mencintai diri sendiri, belum menerima keadaan yang diberikan oleh Allah, maka akan menjadi penghambat, seperti kita belum bersyukur. Kita sudah diberi badan yang sehat, sempurna akal, namun kita sering mengeluh, minder. Ini akan menjadi sebagai penghalang, karena belum ada penerimaan dari diri kita. Jika kita belum mencintai diri kita, bagaimana kita bisa menarik kebahagiaan dari luar? Maka penting mencintai diri sendiri. Langkah pertama agar kita bisa mencintai diri kita, yaitu harus menerima. Menerima apa yang Allah berikan kepada kita. Menerima atas apa yang diberi, seperti wajah, kulit, dan tubuh yang diberikan ini. Kita perlu mengembalikan diri kepada fitrah diri, bahwa kita adalah makhluk yang sempurna. Kita adalah ciptaan yang sempurna. Jika kita tidak merasa sempurna, itu adalah dari lingkungan kita sendiri. Ada standar kecantikan, ketampanan. Awal fitrah kita adalah manusia yang sempurna, yang diciptakan dalam bentuk sebaik-baiknya. Jadi, kita harus menerima dulu. Abaikan standar kecantikan atau ketampanan di lingkungan masyarakat. Itu bukan dari Tuhan. Jika ada yang bilang kita tidak cantik, tampan, maka ia sedang menghina karya Tuhan, penciptaan Tuhan. Karena kita adalah produk Allah. Kita yang lahir dikasih fisik yang seperti ini, kita tidak bisa memilih mau wajah seperti apa, fisik seperti apa. Maka kita kembalikan ke fitrah awal, bahwa Allah yang berikan. Kita adalah makhluk ciptaan yang paling sempurna. Kita akan cantik dan tampan di mata orang yang tepat. Kalau dia menghina, maka dia bukan orang yang tepat. Setelah kita menerima, maka langkah yang kedua adalah merawat diri kita. Jika kita sudah menerima, maka jangan diabaikan. Merawat adalah bentuk sebagai tanggung jawab. Bersyukur, kita sudah diberi fisik yang sempurna. Maka kita harus merawatnya, menjaganya dengan sebaik-baiknya. Mulai dari kebersihan, kerapihan, bisa dengan skincare, body care, atau perawatan tubuh lainnya. Bukan untuk orang lain, tapi untuk diri sendiri. Selanjutnya, merawat jiwa. Fokus pada kemampuan yang kamu punya. Kamu pasti memiliki bakat. Kamu pasti punya kemampuan yang belum kamu temukan. Bagaimana mencarinya? Bisa dengan kursus, melakukan hobi atau ketertarikan yang sama dengan temanmu. Fokus pada itu dan kemampuan kita. Lalu cintai. Maka rasa kepercayaan diri akan muncul. Kita akan fokus dengan kemampuan diri. Semakin diasah, maka akan terpancarkan. Ada seseorang, saat kita melihat orangnya, fisiknya biasa saja, tapi ia punya kepercayaan diri yang tinggi, punya kemampuan, pintar komunikasi, punya rasa kasih, itu akan terpancar dari jiwanya yang sudah terlatih. Minder, insecure, pasti ada, tapi ayo kita mulai dari sekarang, dicoba dilatih. Dengan kamera atau cermin, kita beranikan diri, kita bisa tahu di mana kesalahan atau bisa evaluasi diri dari penampilan kita di mata orang.
Kita juga bisa afirmasi diri, seperti, "Ya Allah, aku cantik, Masya Allah, sempurna sekali tubuh ini. Aku cantik, aku merasa dicintai." Bisa pancarkan cinta untuk banyak orang tersenyum. Maka aura positifnya akan terpancar dari dalam diri kita sendiri. Setelah kita mencintai diri kita sendiri, kita perlu belajar membangun nilai diri. Naira akan mengulas kelas bersama Arika Hayu tentang seni membangun nilai diri. Bicara tentang nilai, fisik, cantik, kaya, itu juga nilai. Tapi kita akan merugi dan tersiksa ketika kepercayaan diri kita itu datang dari sifatnya yang sementara, baik itu harta, jabatan, keluarga, ataupun kecantikan, juga ketampanan seseorang. Jadi itu termasuk nilai. Tapi nilai yang tidak elok untuk sebab kepercayaan diri seseorang. Kalau ada dari kita yang merasa percaya dirinya tumbuh karena kondisi sosialnya, atau karena kekayaan, kedudukan, keluarga, kecantikan, tampanan, barang yang dimiliki, maka itu sangat sedikit. Kita perlu perbaiki mindset itu. Sedikit kita bahas kembali tentang nilai. Sesuatu dianggap bernilai, nilai yang sejati, nilai yang hakiki, itu ketika kita menggunakan sesuatu, memiliki sesuatu, lakukan sesuatu, itu karena kita tahu fungsinya, tahu manfaatnya, tahu gunanya. Kebernilaian, keberhargaan dari sesuatu itu. Mungkin semua hal ada harganya. Misalnya stik bekas botol, minum bekas, plastik bekas, itu juga ada harganya. Tetapi sesuatu dibilang bernilai, punya nilai ketika barang atau sesuatu itu baik, sikap, sifat, itu yang membentuknya, penuh dengan perjuangan, dan tidak bisa dibeli dengan uang. Jadi yang namanya nilai kita masukkan ke diri kita. Membangun diri, maka nilai yang ada pada diri kita sendiri. Jadi nilai sesuatu yang bisa dianggap bernilai dengan syarat. Ada 5 syarat yang bisa membuat layak untuk kita banggakan, bukan disombongkan, tapi itu perlu kita perjuangkan, dan itu membuat kita merasa lebih bernilai, merasa menjadi lebih percaya diri, yaitu apa saja? Yang pertama, sesuatu itu kita milik atau bangun, kita bentuk, itu butuh proses, butuh waktu yang tidak sebentar, dan butuh kesabaran membentuknya. Kedua, sesuatu itu bersifat kekal atau bisa kita jaga. Walau apapun yang terjadi di dunia ini, mengontrol itu ada pada dalam diri kita. Ketiga, sesuatu itu tidak bisa kita perjualbelikan dan tidak bisa dipindah tangankan. Cara instan, misal emotional control. Jadi, seseorang yang bisa mengendalikan emosinya, misal ada seseorang yang bernama Caca yang memiliki kontrol emosi yang bagus. Kendalinya yang bagus, kemudian dia memiliki ini. Misal Naira tidak bisa, tapi emosional kalau marah keluar semua, merusak jiwa dan karakter. Kalau ada kejadian hal yang tidak Naira inginkan, pasti lepas kontrol, lepas kendali, menyalahkan orang lain, bahkan menyalahkan diri sendiri, dan lain-lain. Nah, itu Kak Caca memiliki, dan Naira tidak punya. Dan Naira ingin memilikinya. Itu tidak bisa dibeli dengan Kak Caca. Kak Caca, Naira mau dong skill kakak untuk bisa mengendalikan diri kakak. Skill kakak untuk bisa mengendalikan emosi. Skill kakak untuk mengontrol emosi. Itu namanya bernilai. Itu yang harus kita bentuk. Dan itu tidak bisa juga dipindah tangankan. Naira ambil dari kakak Caca kemampuan mengendalikan dirinya. Kemudian Naira menjadikan auto. Mengontrol diri Naira itu tidak bisa. Itu tidak bisa. Jadi, diri kita sendiri yang harus belajar mengendalikan emosi yang baik. Keempat, butuh perjuangan yang tidak mudah untuk membentuknya. Misalnya, kita kenal seseorang yang dia punya kebiasaan sikap temperamental. Jika sedang marah, dia main tangan.
Jika dia marah akan berteriak. Itu terjadi sampai SD atau SMP misalnya. Tapi Masya Allah, dia sekarang sudah tenang dan ada hal yang membuat dia marah atau kecewa, tidak suka pada respon orang lain pada dia, dan itu butuh dibentuk. Mungkin dia perjuangkan perlu tangis, berlelah, sabarnya luar biasa, gagal lagi, coba lagi, ada perasaan meragukan diri sendiri, seperti bisa nggak sih saya merubah perasaan seperti temperamen itu tidak mudah, dan sampai hari ini dia bisa meredam sikap meledak-meledak ketika marah atau hal yang tidak ingin terjadi. Kelima, sesuatu itu tidak luntur oleh waktu. Dia bisa tetap ada, dia terus bisa kita jaga sampai kapanpun. Dengan syarat tertentu, dengan izin Allah, atas izin Allah, sesuatu yang tumbuh dari diri kita. Contohnya, self-control, mindset, life meaning, emotional control, attitude, lifestyle, dan lain-lain. Itulah namanya. Jadi bicara tentang seni, tentang membangun nilai diri. Tidak akan lepas dari kepercayaan diri. Jika kamu ingin membangun kepercayaan diri, itu mesti sesuatu yang memang ada dalam diri kita. Baik dari otak, hati, sikap, dan sifat kita. Dari segala respon kita terhadap sesuatu, itu yang benar-benar bernilai. Itu yang perlu dibangun, dijaga, dan itu kita harus perjuangkan. Contoh, hal yang bisa kita bangun untuk membangunnya, menghadirkan kepercayaan diri yang datangnya memang dari diri kita. Yang pertama, self-control. Gimana kita bisa mengendalikan diri kita dalam keadaan bagaimanapun, minimal tidak sampai over atau berlebihan dalam merespon sesuatu. Entah mungkin bagi musibah atau orang lain melakukan sesuatu yang tidak disukai, ia langsung meledak dan lain-lain, termasuk dalam memanage waktu, mengatur diri, mengendalikan rasa malas kita, merespon diri kita, itu self-control. Dan ada mindset yang perlu kita bangun, pola pikir kita. Bagaimana kita memulai sesuatu? Bagaimana jika terjadi sesuatu? Kita bisa memandangnya dengan respon positif. Sekalipun itu hal yang tidak baik. Misal, terjadinya musibah dan cara pandang kita dengan apa yang terjadi. Bukan dengan bahwa, coba aku mungkin akan melakukan ini, A, B, dan C. Sudah melakukan ini, ya karena musibah ini aku tidak bisa A, B, C, dan D. Karena musibah ini, aku kehilangan semua ini. Jadi, mindset itu pola pikir. Gimana kita bisa memandang sesuatu, ada baiknya. Termasuk dalam memandang fenomena yang terjadi. Bagaimana kita memandang itu dalam prinsip kita. Life meaning, bagaimana kita memakai prinsip hidup. Prinsip-prinsip yang kita pegang dalam hidup itu mahal. Itu harus diperlukan bagi setiap orang. Spiritual. Bagaimana kita memiliki spiritual yang bagus, keyakinan yang bagus, lifestyle yang bagus, gaya hidup yang sehat, apapun kita memiliki mental yang bagus, kebiasaan yang bagus, mental yang sehat, mindset yang tumbuh, itu semua adalah sesuatu yang mestinya kita punya, dan itu sebab membuat kita percaya diri. Kepercayaan diri muncul dari hal-hal yang disebutkan, ataupun cara yang lainnya dengan syarat yang dibahas sebelumnya. Hal-hal itu yang menjadi sebab dari rasa percaya diri tersebut. Jadi, apapun jangan sampai terjadi adalah kita merasa percaya diri karena kecantikan, ketampanan, harta, barang-barang itu cukup membuat kita nyaman, merasa baik, bagus, tapi tidak boleh merasa sumber dari kepercayaan diri kita. Dan dari kita harus menentukan apa saja nilai yang mau kita bangun dalam diri kita, sehingga kita melihat orang lain lebih cantik, lebih sukses, sejahtera, bahkan hal duniawi pun, atau orang lain terlihat bahagia karena hobinya, prestasinya, dan lain-lain. Maka yang harus kita lakukan tidak terpengaruh oleh itu, karena kita tahu kita punya nilai. Apa nilai itu? Nilai yang apa yang kita bangun, maupun apa luaran kita, mau sebagai apapun, pandangan orang lain tentang kita, itu kita harus memiliki keyakinan dalam diri.
membuat kita tenang bahwa kita memiliki nilai dalam diri yang orang lain tidak tahu, tidak lihat. Seperjuangan apa kita untuk membangunnya nilai itu? Seberapa penting kita tahu apa yang kita anggap penting, bermanfaat, bernilai. Kita tahu itu ada sesuatu yang ada dalam diri kita. Dari mindset kita kah? Hari kita, perjuangan kita hidup, dari apa yang kita lalui, dan kita berhasil dari itu semua. Bisa kita jadikan emas yang hanya kita tahu. Kita harus punya nilai itu, dan itu sedikitnya hanya kita yang tahu. Atau nilai itu dari orang-orang yang benar kita mengenal kita. Jadi yang benar-benar tahu tentang nilai itu, kalau diri kita atau orang-orang yang mengenal kita. Atau orang yang memiliki nilai yang sama, seperti kita baik secara sikap atau attitude. Orang yang melihat kita dengan attitude bukan melainkan dari harta yang akan merespon kita, karena kita tahu itu berharga. Bagaimana sikap, respon kita, berbicara, menjaga lisan, dan menghadapi sesuatu, membuat orang nyaman pada kita. Itu semua adalah emas yang perlu kita bangun dalam diri kita, dan seharusnya kita yang punya. Nilai-nilai itu meski kita bangun, bukan kita temukan. Jika kita berbicara tentang nilai dari diri, itu bukan mengenal kita, tapi membangun nilai diri, sama dengan diri sendiri. Kamu menemukan dirimu? Tidak, bukan itu. Yang harus kita lakukan membentuk diri kita seperti apa yang kita mau. Diri kita seperti apa, cara pandang hidup kita seperti apa, pemaknaan hidup seperti apa, pemaknaan seperti apa yang kebiasaan hidup yang mau kita lakukan, seperti apa hidup yang mau kita jalankan, seperti apa yang seharusnya sudah selesai dengan diri kita. Dan itu tidak sedikit orang yang belum menemukan itu, belum benar-benar tahu tentang diri. Maka penting sekali bukan cara mengenali diri, tapi membentuk nilai diri, nilai yang mau yang ada di diri kita. Maka kita perlu bangun, bentuk, bukan dikenalkan saja. Kemudian kita mengobrol. Nah, kita semua kan punya aura ya. Pasti kita bisa merasakan kalau orang tertarik dengan kita, pasti kita nyaman. Pasti kita bisa merasakan, baik pertemanan atau pasangan. Dan jangan kita jadikan menarik untuk orang lain karena fisik, atau sesuatu yang sifatnya sementara. Kalau bisa orang yang datang ke kita bertahan dengan kita, karena sesuatu itu yang memang kita butuh perjuangkan. Kesabaran, nilai diri, yang memang yang ada pada diri kita. Dalam keseharian kita perlu memastikan bahwa kita memiliki aktivitas yang mengantarkan kita pada 5 jenis. 5 kesejahteraan dalam Islam yaitu, yang pertama, hal yang kamu lakukan untuk apa? Kesehatan tubuh. Kedua, akal intelektual. Ketiga, jiwa atau mental. Keempat, keluarga atau nasab. Kelima, harta. Nilai apa yang mau kita bangun, yang ada tujuannya dari 5 ini kita buat dalam satu aktivitas, dan bukan target. Buat aktivitas harian, pekanan. Misalnya untuk tubuh yang aku lakukan adalah minum air 2 liter, olahraga 3 kali sepekan, sehari 30 menit, mengurangi junk food. Sesuaikan dengan kebutuhan masing-masing teman-teman. Jangan terlalu fokus dan muluk-muluk. Lanjut, saat tulis tubuh, aku mau tidur. Cukup maksimal jam 10 sudah di kasur. Kedua, tentang akal. Bisa baca buku dengan podcast, siapa yang harus detail. Misalnya 30 menit. Sehari, beberapa inspirasinya atau sharingnya. Bisa juga seperti Naira. Jiwa. Bisa disebut meditasi dalam psikologi, tapi banyak pro dan kontra. Maka bisa juga dengan jurnal syukur, self-talk. Sekali lagi ini aktivitas, bukan target, tapi daily activity. Keempat, keluarga. Atau saat jauh dari keluarga, telepon orang tua sehari 2 kali minimal. Atau datang ke rumah, siapa sekali sepekan. Kelima, harta. Apa yang mau dilakukan? Jual apa? Mau cari income lainnya? Atau penulis, mau nulis apa yang bisa apapun tentang harta. Intinya goal yang akan mensejahterakan. Jika ingin detail, bagaimana kita memperbaiki hidup kita, memang perlu ada mentor. Ada orang secara objektif
Jadi, dari atas mindset, dia bisa melihat hidup kita, pandangan kita, saran kita, bisa kasih tahu kita pandangan, bisa kasih insight atau saran. Bahkan itu bisa jadi di luar dari pandangan kita yang pikirkan. Karena tidak semua benar-benar tahu dan paham tentang seperti apa aku. Bahkan banyak orang yang belum tahu untuk apa sih, mau seperti apa sih. Bagusnya kita punya orang yang bisa membantu melihat hidup kita lebih objektif, lebih mengarahkan, dan bahkan mengasih edukasi ke kita. Jadi dalam hidup ini, kita perlu memiliki konsep, apapun yang kita lakukan, apapun yang dikatakan, apapun yang kita perbuat, itu meski kita tahu dengan baik dan mendalam. Biar apa sih? Karena ketika semakin tahu alasan dibalik kita, apa yang kita buat, apa yang kita pilih, itu akan membuat kita semakin sadar dan penuh kesadaran tentang nilai dan tujuan itu. Maka itu penting buat apapun yang kita lakukan, kita pilih, kita perbuat, kita dengarkan, apapun aktivitas yang kita mengetahui, biar apa yang dengan nilai dan tujuan, dan itu akan mendorong kita untuk lebih menerima dan penuh kehadiran diri tentang hari ini, dan pasti untuk masa depan. Tantangan terbesar untuk meraih kesuksesan adalah diri sendiri. Rangkul diri kita untuk memulai membangun nilai diri yang menenangkan hidup. Dalam bawah sadar, kita mungkin tidak mudah, tapi pasti bisa. Allah akan mudahkan, dan aku insya Allah bisa atas izin Allah nanti. Jika gagal, balik lagi, mulai lagi, itu konsepnya. Dalam semua hal, segala berubah, jangan tunggu momentum. Karena itu kita harus memahami, sedang berproses. Jika emosional, tenangkan diri terlebih dahulu. Tarik napas, kita manusia. Allah kasih kita akal, hati, maka hendaknya kita bisa melatih. Kita bisa merespon sesuatu dengan baik.